Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ainuna, kelas 11 UTKP 1, nomor absen 3. Kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul One Day One Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 35. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Singa padang pasir. Orang-orang terus menertawakan Rasulullah setiap kali lewat. Pembohong besar, orang gila, tukang sihir. Abu Jahal terus menyemangati orang-orang yang mengejek sambil kerap kali melontarkan caci maki juga. Rasulullah mendadak berhenti berlangkah. Beliau berpaling dengan tenang menghadap Abu Jahal. Dengan sorot matanya tajam, Abu Jahal berhenti dan terdiam. Dengan wajah sayu penuh belas kasihan, Rasulullah memandang orang-orang kecil yang mengejeknya. Seketika, sorak-sorai pun mereda. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu terpesona melihat keadaan Rasulullah. Baru kali ini mereka seolah disadarkan betapa menyakitkannya ejekan mereka itu diterima oleh Rasulullah. Sorot mata Rasulullah seolah berkata, "Mengapa kalian mengejekku? Bukankah aku sedang berjuang menyelamatkan kalian dari kekejaman bangsa Quraisy dengan membawa Islam yang mulia? Seandainya kalian tahu, ejekan Abu Jahal itu tidak begitu menyakitkan dibanding kata-kata kalian. Sebab kepada kalianlah Allah menyuruhku menebar kasih sayang." Tanpa sepatah kata pun, Rasulullah berlalu. Orang-orang bubar dengan membawa perasaan masing-masing. Tatapan Rasulullah tadi sangat berkesan di hati seorang budak perempuan. Ketika budak itu berjalan pulang, ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib datang. Hamzah adalah paman Nabi. Usia mereka hampir sebaya. Dari kecil, Rasulullah dan Hamzah dibesarkan bersama, bermain bersama, dan menjadi sahabat karib. Karena itulah Hamzah begitu menyayangi Rasulullah. Hamzah berjalan gagah dan bangga memasuki Ka'bah. Ia betul-betul lelaki perkasa, dengan perawakan tinggi dan kekar. Dengan wajah angkuh, Hamzah melangkah sambil menyandang busurnya. Ia habis berburu. Orang-orang yang melihatnya pun berbisik kagum. Namun, budak perempuan tadi merasa ada yang janggal. Mengapa orang segagah ini tidak membela Muhammad, keponakannya sendiri? Mengapa ia bisa setenang itu? Tahukah ia bahwa Muhammad adalah keponakannya dicaci maki orang? Muhammad dihina pemimpin Kalibah lain yang menjadi saingan Bani Hashim. Pantaskah ia disebut sebagai pemuda perkasa yang pantang menyerah pada lawan? Sedangkan ia tidak bisa berbuat apapun ketika seorang keluarga Bani Hashim dicaci maki orang. Dengan dada hampir meluap, budak perempuan itu menegur Hamzah. "Tuan, tidak tahukah Anda apa yang menimpa kemenakanmu itu?" Hamzah berhenti, dan budak perempuan itu menceritakan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap saja, wajah Hamzah memerah. Tanpa berkata apapun, ia berbalik menuju Ka'bah. Dengan langkah bergegas, ia mencari Abu Jahal. Kebimbangan Hamzah. Di depan Ka'bah, Abu Jahal bercerita kepada beberapa temannya. "Puas rasanya aku melihat Muhammad dicaci begitu banyak orang," ujar Abu Jahal. "Kalau ku beri, memang sedikit lagi. Bukan tidak mungkin mereka akan memukilinya." Teman-temannya terlihat ikut bersemangat. Beberapa orang mulai ikut bicara. Tetapi, mendadak semuanya terdiam dan memandang ke suatu arah. Abu Jahal pun ikut menoleh dan seketika kerongkongannya tercekat. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang pahlawan Bani Hashim,
menjulang di belakangnya dengan mata menyala tanpa ampun. Beraninya engkau mencaci maki Muhammad, padahal aku telah memeluk agamanya. Coba lakukan penghinaanmu kepadaku, jika engkau benar-benar jantan. Setelah berkata begitu, Hamzah melayangkan busurnya. Bunyinya berdencit cepat dan keras, sehingga kepalanya Abu Jahal pun terluka. Beberapa teman Abu Jahal sempat berhenti. Tampaknya perkelahian tidak terhindarkan lagi. Seketika, Abu Jahal melihat ini. Ia mengangkat tangan untuk mencegah teman-temannya. Abu Jahal yakin, dalam keadaan seperti itu, Hamzah tidak akan ragu-ragu untuk membunuh orang. Dengan napas tersengal, Abu Jahal memegangi kepalanya. Ia berkata sambil menahan marah, "Kita tinggalkan saja dia. Aku memang telah mencaci maki kemenakannya." Mereka pun pergi dengan geram dan murung. Namun, hati Hamzah belum lagi lega. Ia pulang dengan bimbang. Mengapa begitu mudah aku tinggalkan agama nenek moyangku? Setelah melewati malam gelisah, Hamzah akhirnya berdoa, "Ya Tuhan, jika Muhammad benar, teguhkanlah hatiku. Jika Muhammad salah, jauhkanlah aku darinya." Hamzah menemui Rasulullah dengan sedih dan menceritakan semua kegelisahan hatinya. Rasulullah lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Perlahan, hati Hamzah dipenuhi rasa tenang, haru, dan kagum. Dengan bulat hati, ia pun berkata, "Aku menyaksikan bahwa engkau itu sungguh benar. Maka itu, tampakkanlah agamamu, hai anak saudaraku." Bukan main bersyukurnya Rasulullah. Kini, Islam telah memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi kekerasan Quraisy. Hamzah memeluk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian atau nubuwah. Orang-orang Quraisy tidak putus asa. Mereka mempunyai cara lain untuk menekan perjuangan Rasulullah. Singa Allah dan singa Rasulnya. Kemudian seluruh kegagalan Hamzah dibaktikannya untuk membela Allah dan agamanya. Sehingga Rasulullah memberi Hamzah julukan istimewa, singa Allah dan singa Rasulullah. Hamzah adalah komandan syariah yang pertama. Syariah adalah pasukan muslim yang berangkat tanpa disertai Rasulullah. Bersambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.